Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Argaho Yudi dengan nomor NIM 19042058 akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai proses device, output device, dan software. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai proses device atau dalam bahasa Indonesianya itu perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan sendiri itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu Central Processing Unit atau yang disingkat dengan CPU. Central Processing Unit atau CPU atau yang dikenal dengan nama prosesor adalah perangkat keras komputer yang sangat penting dalam memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Yang kedua, yaitu memori random access memory atau yang disingkat dengan RAM. Memori merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori bertugas dalam jangka pendek atau sekedar transit data dalam menyimpan data, sehingga komputer tidak perlu selalu akses langsung ke hard disk dalam mencari dan mengolah data. Maka dari itu, besarnya RAM menentukan dan membantu kecepatan dari komputer. Yang ketiga yaitu Video Graphic Array atau yang disingkat dengan VGA card atau kartu grafis. VGA card merupakan kartu ekspansi dalam menciptakan dan menampilkan tampilan di layar monitor. Yang keempat yaitu motherboard atau dalam bahasa Indonesianya itu papan induk. Motherboard biasa disingkat dengan MOBO, merupakan sebuah papan sirkuit utama tempat berbagai komponen elektrik seperti prosesor, memori, slot VGA, saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Lanjut, kita masuk pada bagian yang kelima yaitu Power Supply Unit atau disingkat dengan PSU. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau daya. Kontrol voltase kepada perangkat keras komputer. Casing unit merupakan wadah atau tempat untuk menempatkan beberapa perangkat utama komputer seperti motherboard, VGA card, prosesor, dan beberapa perangkat yang lainnya termasuk power supply. Yang kedua, kita akan membahas mengenai output device atau perangkat keluaran. Output device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan keluaran baik berupa hard copy yang dicetak di kertas atau soft copy ke layar monitor dan juga keluaran berupa suara. Sebagai contoh, yang termasuk output device yaitu printer, seperti dot matrix, inkjet printer, printer laser, video display atau monitor, flat panel display, dan speaker, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Jadi, perangkat lunak ini merupakan suatu perangkat yang tidak terwujud ya. Kalau berwujud itu merupakan perangkat keras. Jadi itu yang membedakan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Pengertian dari software atau perangkat lunak komputer merupakan perangkat lunak penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberi instruksi dan komputer sebagai pihak yang menerima instruksi. Di bawah ini ada beberapa contoh macam perangkat lunak, yaitu yang pertama perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org.
Yang kedua itu sistem operasi, misalnya Ubuntu. Yang ketiga, perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tools seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Yang keempat itu pengendali perangkat keras, yaitu penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya. Yang kelima, yaitu perangkat lunak menetap atau firmware seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. Selanjutnya itu perangkat lunak bebas atau free libre software dan perangkat lunak sumber terbuka yaitu open source software. Yang selanjutnya itu perangkat lunak gratis atau freeware. Lalu perangkat lunak uji coba atau dalam bahasa Inggrisnya itu shareware atau trialware. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak perusak atau malware. Ya, mungkin untuk pembahasan materi mengenai perangkat lunak, perangkat pemrosesan, dan juga output device kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian itu terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.